Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006 dari kelas Perbankan Syariah 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Langsung saja, dari ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini ada beberapa sektor. Yang pertama ada 3 sektor. Yang pertama dua sektor ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua 3 sektor ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada 4 sektor. Nah, tapi kali ini dari Pak Wadud masih membahas tentang 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi 2 faktor. Perekonomian 2 faktor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi rumah tangga sendiri, perusahaan perekonomiannya juga sendiri tanpa melibatkan pemerintah. Nah, semua ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Lalu ada diagram perekonomian 2 faktor. Nah, di sini sudah saya tempel ya diagramnya. Di situ sudah jelas ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada barang dan jasa yang atas. Lalu yang bawah ada pasar faktor produksi. Nah, yang pertama rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini menjual apa sih? Menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, otomatis rumah tangga konsumen ini butuh pengeluaran dong, butuh apa yang pasti kalau beli barang kan kita mengeluarkan apa? Sejumlah uang, gitu kan. Nah, jadi rumah tangga produsen ini menerima apa? Menerima hasilnya, menerima uangnya, jadi masuk penerimaan. Nah, maksudnya berarti rumah tangga konsumen ada pengeluaran, nah lalu rumah tangga produsen ada penerimaan, ada pemasukan gitu. Lalu rumah tangga konsumen ini bisa juga menyewakan tanah ataupun bisa juga sebagai tenaga kerja, sebagai pasar faktor produksinya itu sebagai tenaga kerja modal, yaitu kepada rumah tangga produsen. Itu sebagai faktor-faktor produksinya rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen sendiri akan mengeluarkan upah kepada tenaga kerja rumah tangga konsumen ataupun uang sewa tanah yang konsumen rumah tangga konsumen ini menyewakan ke rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen mengeluarkan uang sewa, bunga ataupun profit kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya ada aliran pendapatan dalam perekonomian 2 faktor, yaitu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang memiliki rumah tangga. Yang kedua, ada sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Lalu yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga itu yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Lalu yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Selanjutnya ada diagram pendapatan, pengeluaran, dan tabungan yang seperti yang saya tempel di sini ya. Nah, sudah dilihat pendapatan disposable itu atau YD, dan pengeluaran itu konsumsi itu C, dan tabungan itu S. Misalkan ya, pendapatan kita 0, lalu pengeluaran kita itu 125. Jadi tabungan kita minus 125. Nah, namanya minus ya, berarti minus itu hutang yang harus dibayar gitu. Yang berarti kita punya hutang. Lalu misalkan pendapatan kita 100, pengeluaran kita 200, jadi kita minus 100. Namanya minus harus dibayar kembali, 100.000 itu harus dibayar kembali.
Nah, misalkan pendapatan kita 500, pengeluaran kita 500, tabungan kita pasti 0 habis. Nah, jika pendapatan kita 600, gaji kita 600, pengeluaran 600 kan berarti lebih tinggi ya, lebih meningkat. Nah, pengeluaran kita 575. Jadi tabungan kita bisa 25. Nah, dari sini saya bisa simpulkan semakin rumah tangga produsen menaikkan sedikit demi sedikit gaji kita akan bisa lebih mengatur antara pengeluaran dan tabungan. Nah, di sini ada juga keterangannya. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti juga rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Lalu yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan bisa menabung. Selanjutnya di sini ada kecondongan mengkonsumsi. Condongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh. Misalnya rumusnya itu MPC sama dengan sigma konsumsi dibagi dengan sigma disposable income. Lalu yang kedua ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yang ditulis APC sama dengan konsumsi dibagi disposable income. Lanjut, ada kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Yang ditulis MPS sama dengan sigma S dibagi sigma YD. Lalu kecondongan menabung rata-rata itu ada menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable, yaitu APS sama dengan tabungan dibagi pendapatan disposable. Lanjut ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan contohnya rumusnya itu tabungan sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y. Lalu S atau tabungan sama dengan min A plus 1 min B dikali YD atau disposable income. Selanjutnya ada investasi dan fungsi investasi. Pengertian fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Nah, investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi ini merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi sendiri meliputi pengeluaran, yaitu untuk 1. Pembelian barang modal, contohnya seperti mesin-mesin, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kotor, pabrik, dan lain-lain. Yang terakhir ada pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto atau investasi yang kotor. Namanya bruto itu kotor ya. Sedangkan investasi neto itu pengeluaran atau investasi bersih. Neto itu artinya bersih. Selanjutnya ada faktor penentu investasi.
Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Ada juga fungsi investasi. Fungsi investasi ini apa sih? Fungsi investasi merupakan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, ada investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya semakin tinggi. Pendapatan nasionalnya semakin tinggi juga investasinya. Lalu ada keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan konsumsi plus 1. Investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Di sini ada diagram contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun atau rupiah yang sudah saya tunjukkan. Nah, di situ sudah dijelaskan pendapatan nasional atau Y misalkan 0. Nah, konsumsinya misalkan 90, berarti tabungannya minus 90 ya, soalnya pendapatannya 0. Investasinya 120. Pengeluaran agregatnya 210. Ini keadaan perekonomiannya dinamakan ekspansi. Lalu misalkan pendapatan nasionalnya 840, konsumsinya 720, tabungannya berarti berapa? 120, investasinya 120, lalu pengeluaran agregatnya 840. Ini dinamakan perekonomian yang seimbang. Lalu ada juga perekonomian yang kontraksi, misalkan pendapatannya 1.200, konsumsinya 990, tabungannya 210, investasinya 120, dan pengeluaran agregatnya 1.110. Ini namanya perekonomian kontraksi. Dari sekilas atau seberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud dan yang sudah saya tanggapi, di sini saya bisa simpulkan bahwa saya bisa memahami tentang perekonomian tertutup kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana kaitannya dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam itu hanya instrumen-instrumennya saja yang membedakan, seperti kewajiban membayar zakat, kewajiban sodako, wakaf, infak, ataupun biaya haji atau biaya umroh. Hanya itu saja tambahan antara ekonomi tertutup dan ekonomi Islam. Jadi tidak jauh berbeda, hanya ada tambahan-tambahan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Baik, itu tanggapan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.